Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan nikmat itulah kita bisa hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan menambah pahala ibadah kita sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam untuk junjung kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak menirukan tentang cara kehidupan yang baik untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat. Dan kita berharap mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat di saat syafaat tidak ada lagi, yaitu di yaumil akhir. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah kita kali ini kita beri judul Judi Haram, Pelakunya Masuk Neraka. Pengertian judi adalah segala kegiatan dan perbuatan manusia yang diawali dengan taruhan dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang amat besar. Akan tapi hanya sebatas angan-angan, perkiraan-perkiraan. Dan perbuatan itu adalah sebahagian dari perbuatan setan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sejarah perjudian ini di planet bumi ini cukup lama sekali. Pada zaman kerajaan sudah diawali judinya dengan mengadu manusia sama manusia. Siapa yang menang akan dikawinkan dengan anak raja. Siapa yang menang
akan diangkat menjadi raja. Kemudian di negara Cina sudah ada judi ini semenjak 2300 sebelum Masehi. Kemudian di negara-negara lain juga jauh sebelum itu. Kemudian jenisnya permainan kartu sudah ada sejak 850 tahun Masehi. Permainan roulette sudah ada semenjak 1700 Masehi. Permainan kartu dadu sudah ada semenjak zaman VOC 1620. Kemudian permainan lotre sudah ada semenjak abad 19. Di Indonesia sebelum kemerdekaan sudah ada, yaitu adu domba dan sabung ayam. Kemudian setelah merdeka ada sumbangan sosial tahun 1960. Kemudian Porkes 1986. Kemudian tabungan sumbang sosial berhadiah TSSB 1987. Kemudian sumbangan permainan sosial berhadiah SPSD, dan terakhir judi online. Dalam beberapa catatan mulai tahun 2017. Judi online ini pernah ditutup oleh pemerintah, tapi mati satu, tumbuh 1000. Saat ditutup, jumlah yang berjudi 2,1 juta situs judi online. 2,1 juta jenis situs judi online. Laporan PPATK sudah 3,2 juta warga Indonesia terlibat dengan judi online. Sejak tahun 2017 sampai Agustus 2023, judi online sudah mencapai 600 triliun. Mayoritas taruhannya 100.000, itu yang paling banyak. Berarti orang-orang yang terlibat dengan ini karena 100.000 diprediksi dari petani, dari pelajar, dari buruh, dan sebagian dari pegawai.
antara Januari sampai Maret tahun 2024 ini sudah mencapai 100 triliun. Dari tahun 2017 sampai kuartal 1 2024 ini, uang yang disedot oleh judi online 600 triliun. Pertanyaannya, negara Indonesia mayoritas beragama Islam. Sangat disayangkan kenapa ini terjadi. Prediksi awal, masyarakat Indonesia sudah mengetahui dan mempelajari agamanya. Akan tapi kemungkinan salah paham terhadap agamanya, tidak mengamalkan ilmu yang mereka peroleh. Dalam sebuah hadis, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Artinya, kalau ilmu tidak diamalkan, ilmu agama yang tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Itu perumpamaannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itulah 2,1 juta jiwa anggota judi online dan sudah mencapai 600 triliun sampai hari ini. Solusi yang ditawarkan oleh agama kita dalam sebuah hadis, taraktu fikum amraini ma intamasaktum lan tadilu abada hiya kitaballah wa sunnati rasul. Aku, kata Rasulullah, mewariskan 2 pusaka. Apabila umatku memegang teguh 2 pusaka itu, insya Allah mereka akan selamat hidup di dunia sampai akhirat. Mana yang 2 itu? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Inilah harapan kita ke depan. Mari kita perkuat ilmu kita tentang Al-Quran dan hadis, agar korban dari judi online maupun jenis judi lainnya akan bisa kita hentikan. Bahayanya cukup berat sekali. Kalau di kalangan anak-anak kita pelajar, cenderung mereka itu malas belajar, malas membuat tugas, nilainya rendah. Malah ada yang malas masuk sekolah dan ada yang keluar sekolah. Ujungnya adalah pengangguran. Kalau bagi kepala keluarga, malas bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, banyak hutang, timbul KDRT, terjadi perceraian yang membuat anaknya luntang-lanting, menjadi beban masyarakat. Bagi ibu rumah tangga, dampak dari judi online ini, tugas-tugas pokoknya terabaikan. Tidak terperhatikan anak sekolah, dan banyak berutang sini sana. Akhirnya berujung kepada pertengkaran keluarga, ujungnya juga perceraian. Bagi ASN,
malas bekerja, tidak disiplin, turun kinerjanya, yang menyebabkan pelayanan tidak lagi prima, yang menyebabkan kerugian negara kita. Bagi pejabat, saya ambil dari berita, pelayanan juga tidak prima, banyak hutang dan cenderung korupsi. Ada seorang pejabat yang korupsinya triliunan, korupsinya triliun. Bagi masyarakat umum, volume motivasi untuk kerja mulai berkurang. Terjadi tawuran, terjadi pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Karena mereka hidup dalam angan-angan. Oleh karena itu, kaum muslimin, judi hukumnya dah haram dan pelakunya jelas masuk neraka. Ada 3 ayat yang diturunkan Allah, tidak tanggung-tanggung. 3 ayat yang turunkan masalah judi. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Hai Muhammad, nanti umatmu akan bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Sampaikan kepada mereka bahwa judi itu adalah perbuatan haram, dosa besar. Lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minuman keras, judi, membantu berhala, mengundi nasib dari anak panah, rijsun min amali setan, bahagian perbuatan yang keji dan bahagian dari perbuatan setan. Dalam ayat lain, inna setan lakum adu fattakizu adu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadikanlah setan itu sebagai satu-satunya musuhmu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu setan ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya judi, minuman keras, membantu berhala, menenung nasib adalah perbuatan keji. Oleh karenanya hentikanlah sama sekali. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena dibatasi oleh waktu, kiranya jemaah bisa memahami bahwa judi dalam bentuk apapun adalah perbuatan setan. Kalau kita ikuti, berarti kita termasuk jamaah setan. Setan akan membawa kita kepada neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.